Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hikmah, NIM 2420027. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Tasawuf. Mengenai tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi terdiri dari fana dan baqa, ittihad, wihdat al-wujud, dan juga hulul. Definisi tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi secara bahasa bisa dibagi menjadi dua, yaitu tasawuf dan filsafat. Tasawuf berarti kecintaan terhadap Tuhan, sedangkan filsafat Islam berkenaan dengan akal dan pikiran. Tasawuf dan falsafi adalah sebuah aliran dalam bertasawuf yang menggabungkan antara visi mistik dan visi rasional. Munculnya tasawuf ini merupakan hasil dari pemikiran tokoh-tokoh yang diungkapkan dengan bahasa filosofis. Tasawuf ini bisa dikatakan bukan tasawuf yang murni karena menggunakan pendekatan rasio dan pikiran. Namun tidak bisa juga dikatakan dengan filsafat seutuhnya karena didasarkan pada rasa. Dengan kata lain, tasawuf falsafi bisa dikatakan merupakan penggabungan antara rasa dan rasio. Fana dan baqa. Pengertian fana dan baqa pada saat seorang sufi mencapai makrifat, maka yang dilihat oleh seorang sufi sesampainya ke tingkat ini adalah melihat Tuhan dengan hati sanubari, sehingga akhirnya ia bersatu dengan Tuhan. Akan tetapi sebelum seorang sufi dapat bersatu dengan Tuhan, ia harus terlebih dahulu menghancurkan dirinya. Selama ia belum dapat menghancurkan dirinya, yaitu selama ia masih sadar akan dirinya, ia tak akan dapat bersatu dengan Tuhan. Penghancuran ini dalam tasawuf disebut dengan fana. Penghancuran dalam istilah sufi senantiasa diiringi oleh baqa. Fana dan baqa merupakan kembar dua yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari paham-paham sufi yang antara lain, jika kejahilan dari seorang hilang atau fana, maka yang akan tinggal atau baqa ialah pengetahuannya. Jika seseorang dapat menghilangkan kemaksiatannya atau fana, maka yang akan tinggal atau baqa ialah takwanya. Siapa yang menghilangkan sifat-sifatnya, ia akan mempunyai sifat-sifat Tuhan. Fana dan baqa dalam pandangan Al-Quran. Faham fana dan baqa yang ditunjukkan untuk mencapai ittihad itu dipandang oleh sufi sebagai sejalan dengan konsep liqa al-rabbi, menemui Tuhan. Fana dan baqa merupakan jalan menuju berjumpa dengan Tuhan. Ittihad. Salah satu ajaran tasawuf adalah al-ittihad yang dibawa oleh Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surusyan al-Bustami. Al-ittihad mengajarkan persatuan antara Tuhan dengan hamba yang sudah mencapai kesucian, sehingga seseorang yang berada pada tingkat al-ittihad merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Satu tingkatan yang menunjukkan bahwa yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu, sehingga salah satu dari mereka dapat memanggil yang satu lagi. Wihdat al-wujud. Kata wujud dalam sistem Ibnu Arabi digunakan untuk menyebut wujud Tuhan, yaitu satu-satunya wujud adalah wujud Tuhan dan tidak ada wujud selain wujudnya, yang berarti apapun selain Tuhan tidak mempunyai wujud. Akan tetapi pada waktu yang lain Ibnu Arabi juga menggunakan kata wujud untuk menunjukkan pada selain Tuhan, tetapi ia menggunakannya dalam pengertian metaforis atau majas, untuk mempertahankan bahwa wujud hanya milik Tuhan, sedangkan wujud yang ada pada alam hakikatnya adalah wujudnya yang dipinjamkan kepadanya. Dalam Al-Quran dijumpai ayat-ayat yang memberikan petunjuk bahwa Tuhan memiliki unsur lahir dan batin, sebagaimana dalam faham wahda al-wujud, dengan menyempurnakan untukmu niatnya lahir dan batin. Hulul. Kata hulul adalah bentuk masdar dari kata kerja yang halla. Hulul. Hulul, kata al-hulul adalah bentuk masdar dari kata kerja halla yang berarti tinggal berdiam diri.
Dalam istilah tasawuf, hulul adalah ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan memiliki tubuh manusia-manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya. Setelah sifat-sifat kemanusiaannya dihilangkan, doktrin hulul adalah salah satu tipe dalam aliran tasawuf falsafi dan merupakan perkembangan lanjut dari paham ittihad. Paham al-hulul ini pertama-tama ditampilkan atau tokoh yang mengembangkan paham al-hulul adalah Al-Hallaj. Nama lengkapnya adalah Husain bin Mansur Al-Hallaj. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai tasawuf falsafi. Dapat disimpulkan bahwa tasawuf falsafi merupakan gabungan dari dua hal, yaitu tasawuf dengan filsafat. Pada akhirnya memunculkan visi rasional dengan visi mistik. Dan juga terbagi menjadi 5 hal, yaitu fana, baqa, ittihad, wahdat al-wujud, dan juga hulul. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.